Kalam ini, kajian Islam masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa mawallah, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam tentunya harus mengikuti ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai dan para ulama. Tentunya sebelum melanjut seterusnya, kita bisa mengenal siapa ulama tersebut. Ulama adalah orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan agama Islam. Tentunya di zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku sebagai ulama tetapi minim dalam keilmuan ajaran Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah akan mengangkat derajat seseorang jika memang seseorang tersebut mampu memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengamalannya. Karena para ulama tentunya tidak memiliki ilmu yang banyak saja, pastinya para ulama juga akan memanfaatkan ilmunya atau memadukan antara ilmu pengetahuannya dan pengamalannya. Karena belum tentu seorang yang memiliki ilmu banyak tetapi tidak mau mengamalkannya bisa disebut dengan tidak bermanfaat ilmunya. Ada juga firman Allah yang memiliki arti, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sampai pada firman-Nya, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut pada Tuhannya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kita dapat mengartikan dari dua firman di atas, yaitu bahwa para ulama adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk. Dengan begitu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama adalah sebaik-baik makhluk. Karena jika tidak kita bergantung kepada para ulama, kiai dan guru-guru kita, lantas siapa lagi yang dapat menuntun kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya
ulama adalah pewaris para nabi. Artinya apa? Para nabi tidak mewariskan tentang harta, tahta, atau sebagainya. Tapi nabi adalah yang dapat mewariskan ilmu sampai kelak di akhir zaman atau hari kiamat. Karena jika nabi-nabi hanya mewariskan harta, tahta, atau yang lainnya, manusia akan serakah dan dapat sekejap menghabiskan semua harta-harta dari warisan para nabi. Sehingga para nabi hanya mewariskan ilmu yang diajarkan kepada sahabat, dan terus sampai sekarang para ulama dan guru-guru kita semua. Di zaman yang di akhir ini, kita harus menegakkan ajaran-ajaran para guru, karena banyak sekali di sosial media atau yang lainnya yang mengaku sebagai para alim ulama mengajarkan hal-hal atau ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi kita, terutama pada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus berhati-hati di dalam mengambil ajaran-ajaran tersebut yang tersebar luas di media sosial. Ada sebuah kisah diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya, dan seorang laki-laki tersebut mempunyai banyak sekali dosa. Diibaratkan seperti gunung Tihamah, kata Umar bin Khattab. Ketika seorang laki-laki tersebut mendengar nama orang alim, ia merasa takut dan bertaubat dari perbuatan dosanya. Setelah itu, seorang laki-laki tersebut kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Kita dapat menyimpulkan dari sebuah cerita tersebut, ulama adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena apa? Seseorang yang memiliki dosa saja hanya mendengar nama orang alim tersebut, dan seorang laki-laki lantas langsung bertobat, walaupun dosanya sangat banyak. Seketika ia balik ke dalam rumahnya lagi, dosa-dosa tersebut langsung hilang. Oleh sebab itu, kita semua sebagai umat Islam, sebagai santri-santri para ulama, hendaknya kita ta'zim, kita waduk kepada sang guru, karena kepada beliaulah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menyimpulkan dari semua ini, yaitu janganlah engkau jauh-jauh
dari majelis para ulama, dari majelis ilmu yang memang sanadnya jelas menuju Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan majelis ilmu para ulama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa dan terus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita memang terpeleset ke dalam kemaksiatan atau kepleset berdosa, cepat-cepatlah berbalik, bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah terus membuka pintu taubat kepada umatnya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit tutur kata dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam ini, kajian Islam masa kini.